Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang jual beli dan tujuan berbisnis. Perkenalkan, nama saya Nova Mulyawati dengan NIM 200 2010 296. Perkenalkan, nama saya Yopilia Putri Pandanwangi dengan NIM 200 201 0061. Perkenalkan, nama saya Marsha Vanessa Putri dengan NIM 220 164. Untuk pengertian jual beli, dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan al-bai. Dari segi bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Abdul Aziz Muhammad Azam 2010. Atau menukar suatu barang dengan barang yang lain atau barter. Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di atas memberikan suatu pengertian sekaligus penekanan bahwa istilah jual beli merupakan gabungan dari kata al-bai, menjual, dan syira atau membeli, karena adanya keterlibatan aktif antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Atau dengan kata lain, jual beli merupakan aktivitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang atau barter maupun dengan alat tukar atau uang. Syarat jual beli. Syarat hal-hal yang harus dipenuhi sebelum transaksi bisnis dilakukan. Syarat transaksi atau akad jual beli menurut Imam Syafi'i dalam surat 3 ayat 3, sedang penjelasan dari Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir ada 4, yaitu sebagai berikut. Kedua belah pihak atau para pihak harus saling rela, dalam arti tidak ada pihak yang dipaksa atau merasa terpaksa, karena transaksi terpaksa itu tidak sah. 2. Kedua pihak tidak melakukan transaksi dengan perkara yang dilarang, seperti dengan masa yang tidak diketahui, syarat-syarat yang membatalkan transaksi, dan hal-hal lain yang dilarang dalam jual beli seperti mulamasah dan munabazah. 3. Kedua pihak tidak melakukan transaksi atas benda atau hal yang diharamkan seperti jual beli alkohol, babi, dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti serangga dan lain-lain. Ketiga syarat di atas adalah syarat sah transaksi. Apabila salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tidak sah alias batal. 4. Kedua pihak berpisah dengan saling rela atas transaksi yang sudah dilakukan. Yang ketiga, ada jual beli yang dilarang oleh Islam. Pada dasarnya, hukum jual beli dalam Islam yakni mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan tiba. Hal ini berarti sejatinya segala macam bentuk jual beli dan mengharamkan tiba. Hal ini berarti sejatinya segala macam bentuk jual beli diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang karena mengandung kemadaratan. Berikut beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, jual beli terlarang karena objeknya merupakan barang terlarang, juga seperti bangkai, babi, dan berhala. Sebagaimana yang kedua, jual beli dengan riba, yakni seperti bai al-inah, yakni seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk menghalalkan supaya mendapat keuntungan dalam transaksi utang piutang. Jual beli dengan maisir atau judi seperti jual beli kupon togel, di mana uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau tekanan, dan bukan diperoleh dari bekerja. Yang keempat, jual beli yang berkaitan dengan hukum syara. Terus yang D, berbisnis untuk keuntungan. Dalam berbisnis, hal utama yang dipertimbangkan sudah pasti adalah mengenai keuntungan. Bekerja ataupun bisnis dilakukan bertujuan untuk memperoleh pendapatan, sehingga memulai setiap orang pelaku bisnis pekerja akan mengharapkan hasil dan keuntungan yang akan berguna untuk memperkaya diri. Namun ada yang perlu diperhatikan, yaitu harus hati-hati dalam mengambil akan mengharapkan hasil dan keuntungan yang akan berguna untuk memperkaya diri. Namun ada yang perlu diperhatikan, yaitu harus hati-hati dalam mengambil keuntungan dalam berbisnis dan harus ada batasan mengambil keuntungan. Yang kelima yaitu berbisnis untuk ibadah. Bisnis adalah ibadah karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah menjadi ladang amal soleh bagi dirinya, termasuk yang takdirnya menjadi seorang pedagang. Ibadah itu minimal ada 2 syaratnya. Pertama, niat lurus lillahi ta'ala, hanya mengejar ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, caranya benar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Mengapa bisnis kita harus jadi ibadah? Karena kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu sepenuhnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang Allah ciptakan itu sudah dilengkapi dengan rezekinya. Yang keenam, pastabikul khairat. Pastabikul khairat, berlomba menuju beragam kebaikan, adalah perbuatan yang diperintahkan dalam ajaran syariat Islam. Pastabikul khairat itu adalah bahasa Al-Quran, al-makna wallahu alam bimuradihi. Namun sekedar yang kami tahu maknanya dari firman tersebut adalah berlomba-lombalah kalian untuk berbuat bermacam kebaikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.